Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mas Story, apa kabar? Semoga diberi kesehatan terus. Kali ini Mas Story mau bercerita tentang kisah mistis warung seblak horor. Tapi sebelum nonton, alangkah baiknya like and subscribe dulu. Semoga yang sudah like panjang umur dan sehat selalu. Amin. Warung seblak horor. Di sudut desa kecil yang dikelilingi hutan angker, berdiri sebuah warung seblak bernama Seblak Malam. Warung itu hanya buka setelah matahari terbenam, dan konon katanya seblak di sana adalah yang paling lezat di desa. Tapi ada satu syarat, pelanggan harus makan di tempat dan tidak boleh membawa pulang makanan apapun. Pak Surya, pemilik warung, adalah pria tua yang jarang bicara. Wajahnya selalu dihiasi senyuman kecil, tapi senyuman itu terasa dingin, seperti menyimpan rahasia kelam. Warungnya dihiasi lampu redup dan ornamen menyeramkan, seperti tengkorak tiruan dan patung kecil berwajah mengerikan. Namun, orang-orang tetap datang, karena rasa seblak di sana memang tiada duanya. Suatu malam Lani, seorang gadis muda, nekat mengunjungi warung itu bersama temannya, Dika. Mereka tertantang oleh desas-desus bahwa setiap pelanggan warung itu akan mengalami kejadian aneh setelah makan di sana. Saat mereka tiba, suasana warung terasa aneh. Udara dingin menyelimuti, dan suara burung hantu menggema dari hutan di sekitar. Pak Surya menyambut mereka dengan ramah, meski matanya terlihat tajam menembus jiwa. Ia menyajikan seblak dengan uap panas yang beraroma kuat. Namun, saat Lani mulai makan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seblak itu sangat lezat, tapi setiap suapannya membuat kepalanya terasa berat. Seperti ada suara bisikan samar yang semakin keras di telinganya. "Tolong aku." Suara itu terdengar lirih. Lani menghentikan makannya dan menatap Dika yang juga tampak gelisah. Mereka memutuskan untuk meninggalkan warung itu secepat mungkin. Namun, saat akan membayar, Pak Surya berkata dengan nada dingin, "Seblak ini harus dihabiskan. Kalau tidak, arwah di dalamnya akan terus mengikuti kalian." Mereka terdiam, merasakan hawa dingin menjalar ke tubuh mereka. Dengan tergesa-gesa, mereka memutuskan menghabiskan seblak itu. Tapi saat suapan terakhir, tiba-tiba lampu warung berkedip-kedip. Bayangan hitam mulai bermunculan dari sudut-sudut warung. Wajah Pak Surya berubah menjadi menyeramkan, dengan mata merah menyala. "Selamat datang di keluargaku," bisik Pak Surya sambil tertawa. Dalam sekejap, Lani dan Dika tersedot ke dalam kegelapan. Esok harinya warung itu tetap buka seperti biasa. Tapi kini dua bayangan samar terlihat membantu Pak Surya melayani pelanggan. Orang-orang desa pun tetap datang, tanpa tahu bahwa mereka mungkin sedang menikmati makanan terakhir mereka. Sejak hilangnya Lani dan Dika, desa itu tak pernah sama. Warung Seblak Malam tetap buka, tetapi kini hanya mereka yang benar-benar nekat atau tidak percaya cerita mistis yang datang. Namun, setiap pengunjung baru membawa kisah-kisah seram yang membuat warga semakin takut. Malam itu, Alia, sepupu Lani, kembali ke desa setelah mendengar kabar hilangnya gadis itu. Alia tidak percaya cerita-cerita mistis. Baginya, semua ini hanyalah omong kosong untuk menutupi kebenaran yang lebih logis. Sebagai seorang mahasiswa jurnalistik, Alia memutuskan untuk menyelidiki warung itu sendiri. Dengan kamera dan senter di tangan, Alia mendekati warung tersebut. Udara terasa semakin dingin dan suara jangkrik yang biasanya mengisi malam mendadak hilang. Ketika sampai di depan warung, ia membaca papan kayu usang bertuliskan, "Makan dengan hati-hati. Jangan pernah menoleh ke belakang." Alia tertawa kecil. "Pesan drama macam apa ini?" gumamnya sambil masuk. Di dalam, suasananya lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Cahaya redup dari lampu minyak, bau rempah yang aneh,
dan keheningan yang mencekam membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Surya berdiri di balik meja dengan senyum khasnya. "Selamat malam, Nak. Makan di sini atau dibungkus?" tanyanya dengan nada datar. "Makan di sini," jawab Alia sambil menatap sekeliling. Matanya tertuju pada panci besar di pojok ruangan, tempat aroma seblak berasal. Ada sesuatu yang mengganjal. Cairan di dalam panci itu tampak lebih gelap dari biasanya. Ketika semangkuk seblak disajikan, Alia mulai memakannya sambil diam-diam, merekam suasana warung dengan kameranya. Rasanya benar-benar enak, bahkan lebih dari yang diceritakan orang-orang. Namun, saat ia mulai menyendok potongan kerupuk besar, ia melihat sesuatu yang membuatnya mual. Sehelai rambut panjang terbungkus dalam kerupuk itu. Alia menahan muntah, lalu berbisik pada Pak Surya. "Apa ini?" Pak Surya tersenyum lebih lebar. "Itu hanya bumbu rahasia, Nah. Nikmati saja." Alia menyingkirkan mangkuknya dan mencoba mencari alasan untuk pergi. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara samar. Bisikan halus terdengar dari arah panci besar. "Tolong aku, tolong kami." Dengan gemetar, Alia mendekati panci itu. Semakin dekat, bisikan itu semakin jelas. Ketika ia mengintip ke dalam panci, matanya melebar. Di dalam cairan merah itu, ia melihat bayangan wajah-wajah manusia yang tampak terjebak, termasuk wajah Lani. Alia menjerit, tapi Pak Surya sudah berdiri di belakangnya. "Mereka adalah bagian dari resepku, dan sebentar lagi kamu juga akan menjadi salah satu dari mereka." Alia mencoba melawan, tapi bayangan hitam mulai muncul dari sudut warung. Bayangan itu membentuk sosok-sosok mengerikan yang menyeret tubuh Alia ke arah panci besar. Dengan sisa tenaga, Alia meraih kamera dan melemparkannya keluar jendela, berharap seseorang akan menemukan rekaman itu. Detik terakhir sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar Pak Surya berkata dengan suara dingin, "Selamat datang di keluargaku." Esok harinya, seorang anak desa menemukan kamera Alia di dekat warung itu. Ketika warga menonton rekamannya, mereka hanya melihat gambar panci besar yang berisi cairan merah dan suara terakhir Alia yang berbisik, "Jangan datang ke warung ini." Namun, warung itu tetap buka seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pak Surya, seperti biasa, berdiri di sana dengan senyumannya yang dingin, menyambut pelanggan baru. Desa itu semakin tenggelam dalam ketakutan. Setelah hilangnya Alia, cerita-cerita mengerikan tentang warung seblak malam makin menjadi. Namun, warung itu tetap buka, seperti tak peduli pada teror yang menyelimutinya. Reno, kakak Lani, adalah seorang pemuda yang keras kepala. Ia tak percaya pada kisah-kisah mistis yang beredar. Baginya, semua ini hanyalah akal-akalan untuk menyembunyikan kejahatan Pak Surya. Reno yakin bahwa ada sesuatu yang bisa membongkar rahasia warung itu, dan ia bertekad untuk menemukan jawaban. Berbekal keberanian dan perlengkapan seperti kamera, obor, dan pisau kecil, Reno mendekati warung itu di tengah malam. Udara di sekitarnya terasa berat, dan bau anyir samar tercium bahkan sebelum ia sampai di depan warung. Namun, Reno tidak gentar. Ia masuk dengan kepala tegak. Pak Surya menyambutnya seperti biasa. "Malam, Nak. Apa yang bisa saya sajikan?" "Saya tidak mau makan. Saya mau tanya soal adik saya, Lani," kata Reno langsung. Suaranya tegas. Pak Surya menatapnya dengan senyum kecil yang menyeramkan. "Lani, gadis itu. Sayang sekali, dia tidak pernah menyelesaikan makanannya di sini." Reno mengepalkan tinjunya. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi padanya?" Pak Surya hanya terkekeh dan menunjuk ke arah panci besar di sudut ruangan. "Mungkin kau bisa bertanya langsung padanya." Tanpa pikir panjang, Reno mendekati panci itu. Saat ia membuka tutupnya, bau anyir yang kuat langsung menyerang hidungnya. Di dalam cairan merah itu,
Reno melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan wajah Lani dan Alia muncul di permukaan cairan. Mata mereka kosong dan mulut mereka bergerak seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. "Lari, Kak! Lari!" bisik bayangan Lani dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tapi Reno tidak mundur. Ia mengambil obornya dan menyulut api di dekat panci. "Kalau ini sumber semua kutukan, aku akan menghancurkannya." Pak Surya tiba-tiba melompat mendekati Reno. Wajahnya berubah menyeramkan. Kulitnya menghitam, matanya memerah, dan giginya tajam seperti binatang buas. "Jangan sentuh panciku, ini sumber hidupku," teriaknya dengan suara menggelegar. Namun Reno tidak peduli. Dengan cepat ia membakar panci itu. Api langsung menjalar, menciptakan suara jeritan-jeritan memilukan. Wajah-wajah di dalam cairan itu mulai memudar, dan bayangan gelap yang menghantui warung itu runtuh satu persatu. Pak Surya berteriak kesakitan, tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. "Kau pikir ini akan mengakhirinya? Kutukan ini akan terus hidup. Kau tak bisa menghancurkan sesuatu yang abadi." Saat api menghanguskan warung itu, Reno berhasil keluar dengan tubuh penuh luka. Ia menatap warung itu yang kini menjadi abu. Namun, sebelum api benar-benar padam, ia mendengar suara terakhir Pak Surya. "Kutukan ini tidak berakhir, hanya berpindah. Sampai jumpa lagi, Reno." Beberapa hari kemudian, Reno kembali ke kota dengan perasaan lega. Ia merasa telah membebaskan desa dari teror warung seblak itu. Namun, pada suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang, ia mencium aroma seblak yang sangat familiar. Di tikungan jalan, ia melihat sebuah warung kecil yang tampak baru. Papan di depannya bertuliskan, "Seblak malam," kembali dengan rasa yang tak terlupakan. Dan di dalam warung itu, berdiri seorang pria dengan senyum yang sangat ia kenali. Warung itu hanya buka setelah matahari terbenam, dan konon katanya, seblak di sana adalah yang paling lezat di desa. Tapi ada satu syarat, pelanggan harus makan di tempat dan tidak boleh membawa pulang makanan apapun. Pak Surya, pemilik warung, adalah pria tua yang jarang bicara. Wajahnya selalu dihiasi senyuman kecil, tapi senyuman itu terasa dingin, seperti menyimpan rahasia kelam. Warungnya dihiasi lampu redup dan ornamen menyeramkan, seperti tengkorak tiruan dan patung kecil berwajah mengerikan. Namun, orang-orang tetap datang, karena rasa seblak di sana memang tiada duanya. Suatu malam Lani, seorang gadis muda, nekat mengunjungi warung itu bersama temannya, Dika. Mereka tertantang oleh desas-desus bahwa setiap pelanggan warung itu akan mengalami kejadian aneh setelah makan di sana. Saat mereka tiba, suasana warung terasa aneh. Udara dingin menyelimuti, dan suara burung hantu menggema dari hutan di sekitar. Pak Surya menyambut mereka dengan ramah, meski matanya terlihat tajam menembus jiwa. Ia menyajikan seblak dengan uap panas yang beraroma kuat. Namun, saat Lani mulai makan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seblak itu sangat lezat, tapi setiap suapannya membuat kepalanya terasa berat. Seperti ada suara bisikan samar yang semakin keras di telinganya. "Tolong aku." Suara itu terdengar lirih. Lani menghentikan makannya dan menatap Dika yang juga tampak gelisah. Mereka memutuskan untuk meninggalkan warung itu secepat mungkin. Namun, saat akan membayar, Pak Surya berkata dengan nada dingin, "Seblak ini harus dihabiskan. Kalau tidak, arwah di dalamnya akan terus mengikuti kalian." Mereka terdiam, merasakan hawa dingin menjalar ke tubuh mereka. Dengan tergesa-gesa, mereka memutuskan menghabiskan seblak itu. Tapi saat suapan terakhir, tiba-tiba lampu warung berkedip-kedip. Bayangan hitam mulai bermunculan dari sudut-sudut warung. Wajah Pak Surya berubah menjadi menyeramkan, dengan mata merah menyala. "Selamat datang di keluargaku," bisik Pak Surya sambil tertawa.
Dalam sekejap Lani dan Dika tersedot ke dalam kegelapan. Esok harinya warung itu tetap buka seperti biasa. Tapi kini dua bayangan samar terlihat membantu Pak Surya melayani pelanggan. Orang-orang desa pun tetap datang, tanpa tahu bahwa mereka mungkin sedang menikmati makanan terakhir mereka. Sejak hilangnya Lani dan Dika, desa itu tak pernah sama. Warung seblak malam tetap buka, tetapi kini hanya mereka yang benar-benar nekat atau tidak percaya cerita mistis yang datang. Namun, setiap pengunjung baru membawa kisah-kisah seram yang membuat warga semakin takut. Malam itu, Alia, sepupu Lani, kembali ke desa setelah mendengar kabar hilangnya gadis itu. Alia tidak percaya cerita-cerita mistis. Baginya, semua ini hanyalah omong kosong untuk menutupi kebenaran yang lebih logis. Sebagai seorang mahasiswa jurnalistik, Alia memutuskan untuk menyelidiki warung itu sendiri. Dengan kamera dan senter di tangan, Alia mendekati warung tersebut. Udara terasa semakin dingin dan suara jangkrik yang biasanya mengisi malam mendadak hilang. Ketika sampai di depan warung, ia membaca papan kayu usang bertuliskan, "Makan dengan hati-hati. Jangan pernah menoleh ke belakang." Alia tertawa kecil. "Pesan drama macam apa ini?" gumamnya sambil masuk. Di dalam suasananya lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Cahaya redup dari lampu minyak, bau rempah yang aneh, dan keheningan yang mencekam membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Surya berdiri di balik meja dengan senyum khasnya. "Selamat malam, Nak. Makan di sini atau dibungkus?" tanyanya dengan nada datar. "Makan di sini," jawab Alia sambil menatap sekeliling. Matanya tertuju pada panci besar di pojok ruangan, tempat aroma seblak berasal. Ada sesuatu yang mengganjal. Cairan di dalam panci itu tampak lebih gelap dari biasanya. Ketika semangkuk seblak disajikan, Alia mulai memakannya sambil diam-diam, merekam suasana warung dengan kameranya. Rasanya benar-benar enak, bahkan lebih dari yang diceritakan orang-orang. Namun, saat ia mulai menyendok potongan kerupuk besar, ia melihat sesuatu yang membuatnya mual. Sehelai rambut panjang terbungkus dalam kerupuk itu. Alia menahan muntah, lalu berbisik pada Pak Surya. "Apa ini?" Pak Surya tersenyum lebih lebar. "Itu hanya bumbu rahasia, Nah. Nikmati saja." Alia menyingkirkan mangkuknya dan mencoba mencari alasan untuk pergi. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara samar. Bisikan halus terdengar dari arah panci besar. "Tolong aku, tolong kami." Dengan gemetar, Alia mendekati panci itu. Semakin dekat, bisikan itu semakin jelas. Ketika ia mengintip ke dalam panci, matanya melebar. Di dalam cairan merah itu, ia melihat bayangan wajah-wajah manusia yang tampak terjebak, termasuk wajah Lani. Alia menjerit, tapi Pak Surya sudah berdiri di belakangnya. "Mereka adalah bagian dari resepku, dan sebentar lagi, kamu juga akan menjadi salah satu dari mereka." Alia mencoba melawan, tapi bayangan hitam mulai muncul dari sudut warung. Bayangan itu membentuk sosok-sosok mengerikan yang menyeret tubuh Alia ke arah panci besar. Dengan sisa tenaga, Alia meraih kamera dan melemparkannya keluar jendela, berharap seseorang akan menemukan rekaman itu. Detik terakhir sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar Pak Surya berkata dengan suara dingin, "Selamat datang di keluargaku." Esok harinya, seorang anak desa menemukan kamera Alia di dekat warung itu. Ketika warga menonton rekamannya, mereka hanya melihat gambar panci besar yang berisi cairan merah dan suara terakhir Alia yang berbisik, "Jangan datang ke warung ini." Namun, warung itu tetap buka seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pak Surya, seperti biasa, berdiri di sana dengan senyumannya yang dingin, menyambut pelanggan baru. Desa itu semakin tenggelam dalam ketakutan. Setelah hilangnya Alia, cerita-cerita mengerikan tentang warung seblak malam makin menjadi. Namun,
Warung itu tetap buka, seperti tak peduli pada teror yang menyelimutinya. Reno, kakak Lani, adalah seorang pemuda yang keras kepala. Ia tak percaya pada kisah-kisah mistis yang beredar. Baginya, semua ini hanyalah akal-akalan untuk menyembunyikan kejahatan Pak Surya. Reno yakin bahwa ada sesuatu yang bisa membongkar rahasia warung itu. Dan ia bertekad untuk menemukan jawaban. Berbekal keberanian dan perlengkapan seperti kamera, obor, dan pisau kecil, Reno mendekati warung itu di tengah malam. Udara di sekitarnya terasa berat, dan bau anyir samar tercium bahkan sebelum ia sampai di depan warung. Namun, Reno tidak gentar. Ia masuk dengan kepala tegak. Pak Surya menyambutnya seperti biasa. "Malam, Nak. Apa yang bisa saya sajikan?" "Saya tidak mau makan. Saya mau tanya soal adik saya, Lani," kata Reno langsung. Suaranya tegas. Pak Surya menatapnya dengan senyum kecil yang menyeramkan. "Lani? Gadis itu? Sayang sekali, dia tidak pernah menyelesaikan makanannya di sini." Reno mengepalkan tinjunya. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi padanya?" Pak Surya hanya terkekeh dan menunjuk ke arah panci besar di sudut ruangan. "Mungkin kau bisa bertanya langsung padanya." Tanpa pikir panjang, Reno mendekati panci itu. Saat ia membuka tutupnya, bau anyir yang kuat langsung menyerang hidungnya. Di dalam cairan merah itu, Reno melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan wajah Lani dan Alia muncul di permukaan cairan. Mata mereka kosong dan mulut mereka bergerak seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. "Lari, Kak, lari!" bisik bayangan Lani dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tapi Reno tidak mundur. Ia mengambil obornya dan menyulut api di dekat panci. "Kalau ini sumber semua kutukan, aku akan menghancurkannya." Pak Surya tiba-tiba melompat mendekati Reno. Wajahnya berubah menyeramkan. Kulitnya menghitam, matanya memerah, dan giginya tajam seperti binatang buas. "Jangan sentuh panciku, ini sumber hidupku," teriaknya dengan suara menggelegar. Namun, Reno tidak peduli. Dengan cepat ia membakar panci itu. Api langsung menjalar, menciptakan suara jeritan-jeritan memilukan. Wajah-wajah di dalam cairan itu mulai memudar, dan bayangan gelap yang menghantui warung itu runtuh satu persatu. Pak Surya berteriak kesakitan, tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. "Kau pikir ini akan mengakhirinya? Kutukan ini akan terus hidup. Kau tak bisa menghancurkan sesuatu yang abadi." Saat api menghanguskan warung itu, Reno berhasil keluar dengan tubuh penuh luka. Ia menatap warung itu yang kini menjadi abu. Namun, sebelum api benar-benar padam, ia mendengar suara terakhir Pak Surya. "Kutukan ini tidak berakhir, hanya berpindah. Sampai jumpa lagi, Reno." Beberapa hari kemudian, Reno kembali ke kota dengan perasaan lega. Ia merasa telah membebaskan desa dari teror warung seblak itu. Namun, pada suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang, ia mencium aroma seblak yang sangat familiar. Di tikungan jalan, ia melihat sebuah warung kecil yang tampak baru. Papan di depannya bertuliskan, "Seblak malam," kembali dengan rasa yang tak terlupakan. Dan di dalam warung itu, berdiri seorang pria dengan senyum yang sangat ia kenali.